Camp Humanis Karyawan DAI TV kembali diselenggarakan di Seci Center Jakarta Utara pada 18 hingga 19 Oktober 2024. Pelatihan ini diikuti oleh karyawan DAI TV dan karyawan DAI TV Medan melalui saluran daring. Pada pelatihan ini, para peserta diajak untuk mendalami pemahaman visi dan misi perusahaan, menanamkan nilai-nilai humanis Seci, sekaligus memperkuat hubungan antar karyawan. Ya, jadi bantu pelindung jiwa kebijaksanaan diangkat menjadi tema ini karena slogan tersebut merupakan julukan bagi DAI TV. Aktivitas yang kita lakukan adalah menjaga nilai-nilai luhur dan moral melalui program-program mendidik dan inspirasi. Sekaligus kita menyampaikan pesan-pesan yang mendalam mengenai kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak luntur seiring dengan waktunya. Sejumlah pembicara inspiratif dihadirkan pada pelatihan kali ini. Salah satunya adalah Azaz Tigor Nainggolan yang menjabat sebagai komisaris PT LRT Jakarta. Menjadi narasumber di sejumlah program DAI TV menumbuhkan kedekatannya dengan para karyawan DAI TV. Dalam sesi sharing, ia menyampaikan bahwa nilai kemanusiaan yang diusung dari tayangan DAI TV merupakan kekuatan yang dapat menginspirasi banyak orang. Saya senang aja dengan auranya DAI TV gitu ya. Substansi dialognya juga beda, ya, mengemas materinya beda gitu dengan televisi yang lain. Yang paling penting buat saya adalah sisi kemanusiaannya, ya, bagaimana apa yang dilakukan dalam pembangunan memang itu untuk kemanusiaan. Nilai kebaikan yang diperoleh Azaz Tigor Nainggolan dari DAI TV mampu menginspirasi dan menjadi jembatan bagi istrinya Maria Agatha Tiarlin Aprindawati Sibuya untuk mengenal Seci. Sehingga sekitar pada tahun 2014, Maria Agatha bergabung menjadi relawan Seci. Sejak saat itu ia aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan amal Seci. Agatha pun kemudian dilantik menjadi komite di tahun 2023. Karena saya sering diundang DAI TV, istri saya sering tanya gitu ya, saya cerita. Akhirnya sekarang juga istri saya jadi relawan Seci, gitu, ya. Dia aktif di Jakarta Pusat sama di depo di Pangeran Jayakarta. Dia lebih aktif di sana sama untuk survei ya, survei kasus. Narasumber lain yang membagi kisah tentang kedekatannya dengan DAI TV adalah Mulyali. Direktur perusahaan farmasi Kalbe Farma ini menyampaikan bahwa kesamaan perusahaannya dengan DAI TV untuk memberi dampak positif bagi masyarakat mengantarkan sejumlah kerjasama antara Kalbe Farma dengan DAI TV. Tapi ada DAI TV yang menyebarkan cinta kasih, kebenaran dan kebaikan, yang itu menurut saya Kalbe mengobatin orang untuk kesehatan jiwa. Ini lebih ke batin, ada ketenangan. Jangan dikira ya, saya bilang ya, sekecil apapun beritanya ataupun liputannya atau dokumentasi yang disebarkan oleh DAI, mungkin sudah menyelamatkan satu jiwa loh. Kita nggak pernah tahu loh. Dan menurut saya ini yang membuat saya merasa, iya, kita harus bekerja sama, kita harus mensupport DAI. Dan saya bilang teman-teman sini luar biasa. Selain dari bidang profesional, relawan Seci asal Malaysia bernama Chen Sun Fu juga hadir menyampaikan pengalamannya membuka usaha di Indonesia dan dampak yang ia rasakan ketika menyaksikan tayangan inspiratif yang mengedepankan nilai sosial yang tayang di DAI TV. Dari situlah kemudian menggerakkannya untuk menerapkan nilai kebaikan ke dalam perusahaannya, seperti menggiatkan program celengan bambu Seci hingga menyelenggarakan program beasiswa bagi karyawan dan keluarga. Karena kadang-kadang di dalam kerjaan, kalau udah lama, kita anggap itu satu kerja because of salary, because of income, because of surviving. Sebenarnya apa yang staffnya kata ITV buat bukan sahaja satu kerja, tetapi mereka benar-benar bantu menyebarkan cinta kasih. Dan cinta kasih bisa mengubah satu orang, satu keluarga, satu kantor. Mansyur Tandiono, Ketua Yayasan Seci Humanis, membagikan pengalamannya menempuh pendidikan doktor atau S3 di usianya yang menginjak 77 tahun. Baginya kehidupan adalah proses belajar yang tak pernah berhenti. Ia mengajak setiap karyawan untuk menggenggam waktu melakukan hal baik dengan kesungguhan. Berapa usia Anda, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajar menjadi kita lebih baik. Ini ingat selalu, Susung Suje tidak pernah berhenti belajar.
Pesan cinta kasih juga disampaikan oleh Sugianto Kusuma, Wakil Ketua Yayasan Buddha Seci Indonesia yang menceritakan perjuangannya mendirikan Dai TV Indonesia. Kita nih informasi Dai TV adalah menyebarkan satu cinta kasih, menyebarkan apa? Menyebarkan harapan untuk orang yang memang kurang mampu, untuk harapan dan meminta tempat bantuan. Saya harapkan jadi sesungguh ini bukan sebagai untuk kerjanya aja, tapi maknanya ada. Ada misinya. Saya yakin kalau udah bisa kerja ada misinya, saya yakin kerjanya bisa beda. Misalnya rumah sakit dia bisa apa? Bisa sakitnya orang bisa disembuhin cuma raganya, tapi jiwanya nggak ditolong. TV itu justru mengobatin jiwanya manusia. Pentingnya di sana. Berbagai kegiatan camp dan juga kisah inspiratif dari para narasumber yang memiliki kedekatan dengan Dai TV menjadi pemicu bagi sejumlah staf dari Dai TV untuk tetap profesional sebagai pekerja yang bergerak di industri media tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan juga semangat menjaga lingkungan. Saya jadi mengumpulkan barang-barang daur ulang di rumah. Jadi dari botol-botol plastik, dari kaleng-kaleng, minuman kaleng, atau dari botol-botol skincare. Nah biasanya 2-3 bulan itu saya bawa ke depo, pas liputan, atau saya bawa ke kantor. Karena kan dari kantor bisa dibawa ke depo juga ya. Nah itu pelan-pelan orang rumah ternyata juga jadi ikutan. Jadi kalau mereka pakai botol plastik atau kaleng-kaleng, mereka juga ikut untuk ngumpulin. Untuk konten sendiri mungkin dalam penulisan diksi dan kata-kata sih, kayak lebih memperhatikan diksinya bagaimana, apakah untuk pemilihan katanya ini kita menyinggung narasumber atau enggak ya. Terus ini kata-katanya udah maksudnya value-nya itu udah mengikuti alur visi misinya Dai atau enggak sih, seperti itu sih. Melalui camp humanis ini diharapkan dapat menguatkan semangat para karyawan Dai TV untuk menyebarkan cinta kasih lebih luas dan memberikan inspirasi bagi masyarakat lewat aksi nyata.